Sahabat Seli, selamat datang di pembacaan tarot hari ini. Aku harap kalian semua dalam keadaan baik, penuh energi positif, dan siap untuk mengeksplorasi energi spiritual yang mendalam kali ini. Kali ini kita mau bahas tema tentang tanda-tanda twin flame dalam hidup kalian. Apakah dia orangnya? Sebelum kita mulai, aku ingin mengingatkan bahwa ini adalah general reading, bukan ramalan mutlak ya. Kehidupan dan keputusan tetap ada di tangan kamu, dan Tuhan adalah satu-satunya tempat kita bersandar. Tarot hanyalah alat refleksi untuk membantu kita memahami diri sendiri dengan lebih dalam. Kamu pernah gak ngerasa begitu terhubung dengan seseorang, sampai rasanya seperti dia adalah bagian dari jiwa kamu sendiri? Nah, bisa jadi itu bukan cinta biasa, tapi apakah dia benar-benar twin flame kamu? Atau hanya seseorang yang hadir untuk mengajarkan kamu pelajaran hidup? Jadi banyak orang yang mengira kalau hubungan twin flame itu romansa sempurna yang penuh dengan kebahagiaan dan gairah tanpa akhir. Kenyataannya, twin flame bisa menjadi salah satu hubungan paling menantang yang pernah kamu alami. Twin flame datang bukan untuk memberi kenyamanan, tapi untuk memaksa kita berkembang. Dia akan menggali luka batin terdalam kamu, mencerminkan bayanganmu, dan bahkan mungkin menghilang saat kamu mulai merasa tergantung kepadanya. Eits, tapi jangan panik dulu. Kalau ini benar twin flame kamu, ada tanda-tanda unik yang bisa kamu rasakan. Hari ini kita akan membahasnya dengan kombinasi tarot, astrologi, dan pemahaman psikologi hubungan. Aku pakai Angel Romance Oracle card ya dari Doreen Virtue untuk melihat kenapa kamu tertarik dengan pembacaan ini. Di kartu pertama ada Release Your Ex, ada energi masa lalu yang masih melekat. Mungkin ini mantan yang sulit kamu lupakan, atau seseorang yang meskipun hubungan kalian udah berakhir, nah kamu masih merasakan keterikatan dengannya. Kamu mungkin sedang ada dalam fase menjauh dari dunia luar, mencoba mencari jawaban dalam kesendirian. Nah, ini pertanda bahwa twin flame kamu bisa aja hadir dalam diam, bukan dalam hiruk-pikuk hubungan biasa. Jadi di sini tentang Release Your Ex adalah tanda jelas ya bahwa ada energi masa lalu yang masih mengikat kalian. Ada energi mantan atau seseorang dari masa lalu yang masih melekat ke energimu. Artinya mungkin kamu masih mikirin atau merindukan seseorang dari masa lalu, meskipun kalian sudah lama berpisah. Bisa juga kamu merasa bahwa hubungan ini belum selesai dan ada sesuatu yang masih mengikat kalian. Kalau kamu sedang dalam hubungan baru, ada kemungkinan emosi kamu masih terbagi dan ini bisa menghambat hubungan kamu dengan orang baru. Hubungannya apa dengan twin flame? Nah, twin flame seringkali masuk ke dalam hidup kita setelah kita mengalami hubungan yang menyakitkan atau penuh pelajaran. Jadi kalau kamu masih memikirkan mantan kamu secara berlebihan, bisa jadi itu bukan twin flame, tapi koneksi karmik yang belum selesai. Ya, apa yang bisa kalian lakukan? Bisa bersihkan energi masa lalu dengan melepaskan energi mantan, meditasi, dan ya ingat ya, twin flame itu hadir untuk membantumu tumbuh, bukan untuk membuat kamu terjebak di masa lalu. Di retreat, kamu ini butuh menjauh dari keramaian untuk menemukan jawaban. Kamu mungkin merasa bingung ya dengan hubungan ini. Kadang kamu yakin dia twin flame kamu, kadang kamu ragu. Ada perasaan bahwa kamu ini gak bisa mendengar suara hati kamu dengan jelas. Bisa jadi kamu terlalu banyak mendengar pendapat orang lain sehingga semakin sulit membedakan mana intuisi, mana harapan. Twin flame seringkali muncul dalam hidup kita ketika kita mencari makna yang lebih dalam tentang diri sendiri. Kalau hubungan ini membuat kamu merasa lelah, bingung, atau tidak stabil secara emosional, itu tanda kalau kamu perlu menjauh sejenak untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas. Keep an open mind, twin flame-mu tidak seperti yang kamu bayangkan. Bisa jadi dia ini bukan tipe ideal yang ada di kepala kamu.
Jadi dia beda secara budaya, agama, usia, atau cara berpikir. Dan juga hubungan ini bisa datang dalam bentuk yang gak terduga. Mungkin kamu gak langsung jatuh cinta kepadanya, atau justru awalnya kalian cuma berteman. Bisa juga kamu masih menganggap orang lain sebagai twin flame kamu, padahal sebenarnya ada orang lain yang lebih cocok. Nah, twin flame ini seringkali datang bukan sebagai sosok yang sempurna, tapi sebagai cermin jiwa kita. Kalau kamu merasa seseorang menantang pola pikir dan ekspektasi kamu tentang cinta, nah bisa jadi itu tanda kalau dia adalah twin flame kamu. Nah, di sini kamu diminta untuk jangan terpaku pada satu gambaran ideal. Cobalah untuk lebih terbuka terhadap kemungkinan baru. Perhatikan orang-orang di sekitar kamu. Bisa jadi twin flame kamu ini orang yang selama ini kamu abaikan. Yang jelas, teman-teman, fokus pada pertumbuhan diri, bukan hanya mencari seseorang yang sempurna. Lalu, kartu kodependensi ini, apakah kamu terjebak dalam ketergantungan emosional? Kamu mungkin merasa nggak bisa hidup tanpa dia, meskipun hubungan ini menyakitkan. Ada kemungkinan kamu atau dia punya pola hubungan toksik, di mana salah satu pihak lebih dominan dan pihak lain merasa terjebak. Kamu mungkin ngerasa kalau hanya dia yang bisa bikin kamu happy, padahal kebahagiaan sejati berasal dari dalam diri sendiri. Yang jelas, kalau twin flame itu nggak akan datang untuk membuat kamu merasa tidak berdaya. Sebaliknya, twin flame hadir untuk membantu kamu menemukan kekuatan dalam diri kamu sendiri. Kalau hubungan ini lebih banyak membuat kamu merasa takut kehilangan daripada merasa berkembang, itu tanda hubungan ini bukan twin flame, tapi koneksi karmik. Nah, apa yang bisa kamu lakukan? Perhatikan emosi kalian, apakah kamu merasa damai sama dia atau justru cemas? Jangan biarkan hubungan ini mengontrol kebahagiaan kalian. Kamu tetap bisa bahagia tanpa dia. Kalau ada pola hubungan yang gak sehat, pertimbangkan untuk menetapkan batasan yang lebih jelas. Di sini ada religious factor ya, yang jelas hubungan ini punya pengaruh spiritual yang kuat. Kamu dan dia mungkin punya perbedaan besar dalam cara pandang spiritual. Bisa jadi hubungan ini membuat kamu bertanya-tanya lebih dalam tentang makna hidup dan takdir. Kemungkinan juga hubungan ini dirancang oleh semesta sebagai bagian dari perjalanan jiwa kamu. Twin flame seringkali datang dengan misi spiritual. Hubungan ini tidak hanya tentang cinta, tapi juga tentang pertumbuhan jiwa. Jadi, jika hubungan ini membantu kamu menemukan sisi spiritual yang lebih dalam, ini bisa menjadi salah satu tanda twin flame. Jadi dalam situasi kalian, coba deh, kalau ada perbedaan keyakinan, cari titik temu daripada memaksakan pemahaman. Perhatikan, apakah hubungan ini membantu kamu menjadi lebih dekat dengan Tuhan atau lebih jauh. Kalau hubungan ini lebih banyak memberi tekanan daripada ketenangan, mungkin ada pelajaran besar yang perlu kamu pahami sebelum bisa bersatu. Romance Oracle mengatakan jika seseorang hadir dalam hidup kamu dan membawa tantangan besar, bisa jadi dia bukan hanya cinta biasa, tapi ya pastikan apakah ini twin flame atau koneksi karmik yang perlu dilepaskan. Sekarang aku mau dive into tarot untuk bisa lebih detail lagi ciri-ciri twin flame yang akan datang ke hidup kalian, so stay tune. Oke, setelah tadi kita baca Romance Oracle Card, sekarang kita masuk ke tarot spread ya. Di sini biasa, aku punya 5 kartu. Dengan di bottom of the deck-nya ada Ten of Swords, a bit scary but it's not scary. Jadi tanda-tanda lebih jelas apakah seseorang dalam hidup kamu ini adalah twin flame kamu atau bukan. Dengan Ten of Swords, kartu ini kan dari gambarnya kata serem ya. Bisa berarti akhir, pengkhianatan, dan juga transformasi besar. Artinya apa? Nah, untuk kamu yang ngerasa apakah twin flame aku udah mendekat, nah tanda-tandanya itu bisa seperti ini. Kamu mungkin baru aja ngalamin hubungan yang sangat menyakitkan atau lagi dalam proses penyembuhan dari suatu yang bikin kamu sangat kecewa.
Bisa juga kamu ngerasa bahwa setiap hubungan yang kamu jalani ini selalu berakhir buruk. Nah, dan sekarang kamu bertanya-tanya, apakah kamu akan pernah menemukan seseorang yang benar-benar terhubung dengan jiwa kamu? Twin flame seringkali muncul setelah kita mengalami luka terdalam, karena hubungan ini hadir untuk membantu kita berkembang dan menemukan kembali kekuatan diri. Lalu, kalau seseorang yang muncul ke hidup kamu selama masa-masa sulit, ada kemungkinan dia ini bagian dari perjalanan spiritual kamu yang lebih besar. Tapi ya, hati-hati juga, Ten of Swords bisa juga menandakan bisa juga menandakan hubungan karmik yang penuh rasa sakit, bukan twin flame sejati. Jadi apa yang bisa kamu lakukan? Walaupun kamu memang untuk kalian yang energinya ketarik ke pembacaan ini, walaupun kalian ada di kondisi Ten of Swords, jangan buru-buru menganggap orang yang datang itu twin flame, ya, hanya karena hubungan kalian terasa intens. Fokus saja pada penyembuhan diri, bukan hanya mencari hubungan romantis sebagai pelarian. Kita lihat ada The Emperor. The Emperor ini artinya twin flame kamu punya energi yang sangat dominan, maskulin. Kalau cowok maskulin ya. Orangnya kuat, berwibawa, dan punya kendali atas hidupnya. Artinya apa? Jadi kalau nanti ada orang di hidup datang ke hidup kamu, sifatnya tegas, stabil, suka mengambil keputusan, nah kemungkinan dia twin flame kamu. Kartu The Emperor ini kan juga bisa menunjukkan kalau kamu ini perlu menemukan kestabilan ya dalam diri kamu sendiri sebelum bisa menyatukan hubungan ini. Twin flame seringkali punya energi maskulin dan feminin yang seimbang. Nah, The Emperor ini melambangkan energi divine maskulin di hubungan ini. Ya, yang jelas yaitu orang ini sangat kuat sisi maskulinnya. Kadang-kadang ya terlihat keras, sulit didekatin, tapi sebenarnya dia tuh hadir untuk membimbing kamu ke arah pertumbuhan. Kalau hubungan ini membuat kamu ngerasa lebih stabil dan dewasa, itu artinya tanda-tanda twin flame. Jadi kalau orang ini tuh suka mimpin atau mengarahkan hubungan, ya perhatikan aja apakah arahan dia atau cara dia mimpin hubungan ini tuh ada niat baik atau justru cuman pengen ngontrol. Yang jelas, fokus dengan membangun kekuatan kamu sendiri. Jangan hanya bergantung pada dia untuk merasa aman. Di kartu kedua kita ada Three of Wands, 3 tongkat. Yang jelas koneksi twin flame ini selalu tentang pertumbuhan dan perjalanan jauh. Visi ke depan, pertumbuhan. Jadi kalau kamu atau twin flame kamu ini mungkin berasal dari latar belakang yang berbeda, ini Three of Wands ya. Ya bisa jadi dari negara yang berbeda juga, budaya yang lain atau perbedaan besar yang ada di antara kalian. Bisa juga hubungan ini beberapa dari kalian LDR atau kalian harus melalui perjalanan panjang sebelum akhirnya bisa bersatu. Bisa juga selain jarak, bisa juga artinya pertumbuhan spiritual. Artinya hubungan ini bukan hanya tentang romansa, tapi juga tentang membantu satu sama lain untuk berkembang. Ya, twin flame itu kan seringkali datang ke hidup kita untuk keluar dari zona nyaman ya teman-teman. Nah, kalau kita ini ada orang yang datang ke hidup kita, mendorong kita untuk jadi versi kita yang lebih baik, lebih berani, lebih takut Tuhan. Nah, itu bisa jadi tanda-tanda twin flame. Kalau hubungan ini terasa seperti perjalanan yang penuh tantangan, tapi juga penuh makna, nah itu juga bisa jadi pertanda kalau kamu lagi mengalami hubungan twin flame. Yang jelas, apa yang bisa kamu lakuin? Yang jelas jangan takut. Kalau ada tantangan atau perbedaan, itu jalanin aja. Dan lihat perkembangan hubungan ini. Apakah ini bikin kalian semakin lebih baik atau bikin kalian stuck. Ya, dengan kemunculan kartu The High Priestess di sini, ini menandakan kalau koneksi kalian ini sangat kuat secara spiritual. Jadi, tanda-tandanya kalau kalian sering mengalami sinkronisitas ya, seperti lihat angka kembar, lihat mimpi yang sama, atau perasaan merasakan orang ini bahkan saat kalian tidak bersama, itu adalah tanda bahwa hubungan ini lebih dalam dari sekedar hubungan biasa.
Kita lihat kartu The High Priestess adalah kartu intuisi, misteri, dan kebijaksanaan batin. Hubungan twin flame seringkali penuh dengan tanda-tanda yang gak bisa dijelaskan dengan logika. Kamu mungkin ngerasa seolah bisa membaca pikirannya atau merasakan emosinya, bahkan dari kejauhan. Kalau kamu merasakan hubungan ini seperti cermin yang mencerminkan sisi dalam dirimu, nah itu bisa jadi tanda kalau dia adalah twin flame kamu. Yang jelas, hubungan twin flame ini gak selalu tentang hubungan fisik, tapi lebih kepada ikatan batin yang sangat kuat. Di sini kamu diminta untuk percaya pada intuisi dan perasaan kamu, tapi juga tetap pakai logika agar nggak terjebak dalam ilusi. Kalau kamu terus mendapatkan tanda-tanda aneh, coba catat dan refleksikan. Mungkin ini cara semesta sedang bicara kepada kamu. Dengan kartu Page of Swords, this is so cute. Yang jelas, orang ini seringkali ngawasin kamu dari kejauhan. Orang ini tuh penuh dengan rasa ingin tahu, pengamatan, dan komunikasi yang sering tertunda. Artinya apa? Jadi orang ini tuh sering memantau media sosial kamu atau masih cari tahu tentang kamu meskipun kalian udah lama nggak bicara. Nah itu bisa ditanda bahwa hubungan ini belum selesai. Bisa jadi hubungan ini juga banyak pembelajaran dan tantangan ya, tantangan mental. Jadi kamu sama dia mungkin dulunya ini sering berdebat ya, atau memicu pemikiran satu sama lain. Twin flame seringkali datang sebagai seseorang yang memancing rasa ingin tahu dan pertumbuhan intelektual. Tandanya kalau kamu ngerasa kalau orang ini selalu muncul di saat yang kebetulan atau ada pola komunikasi yang gak bisa dijelaskan, nah itu bisa jadi tanda twin flame. Apa yang bisa kamu lakukan? Jangan buru-buru untuk cari validasi dari orang ini. Kalau dia twin flame kamu, dia akan tetap muncul dalam hidup kamu dengan cara yang gak terduga. Kartu Queen of Cups, yang jelas hubungan ini membantu kamu untuk lebih memahami emosi kamu dan mengenali perasaan terdalam dalam diri kamu. Ya, kamu mungkin merasakan cinta yang sangat dalam terhadap orang ini, meskipun gak selalu logis atau masuk akal. Kalau hubungan ini bikin kamu jadi lebih peka terhadap perasaan sendiri dan orang lain, itu bisa jadi tanda bahwa orang ini adalah twin flame kalian. Twin flame bukan hanya soal daya tarik fisik ya, tapi juga koneksi emosional yang mendalam dan pemahaman tanpa kata. Tapi di sini aku minta, walaupun kalian punya tarikan yang kuat, pastikan tetap jangan biarkan emosi mengaburkan realita. Pastikan hubungan ini membantu kamu berkembang baik secara spiritual dan emosional, bukan malah membuat kamu lelah dan bingung. Oke, kita masuk ke Angel Oracle card untuk saran kalian. Setelah tadi kita lebih dive into tentang tanda-tanda twin flame, sekarang kita masuk ke Angel Oracle card. Kartu-kartu ini memberi pesan penting tentang gimana sih kamu harus menghadapi perjalanan ini, baik itu dalam hal penyembuhan, pertumbuhan diri, maupun bagaimana kamu harus bersikap terhadap koneksi ini. Di sini ada kartu Look to Your Inner Strength. Percaya pada kekuatan diri sendiri. Pesannya, kamu ini lebih kuat dari yang kamu kira. Jangan biarkan hubungan ini membuat kamu merasa lemah atau tidak berdaya. Kalau hubungan twin flame ini terasa sulit, ingat teman-teman bahwa kekuatan sejati ada dalam dirimu, bukan dalam hubungan itu sendiri. Semesta ingin kalian belajar mengandalkan diri kalian sendiri, bukan bergantung pada orang lain untuk merasa bahagia. Kadang, twin flame ini seringkali membuat kita merasa diuji secara emosional dan spiritual. Ada saatnya kamu akan merasa gak sanggup, ingin menyerah, atau bahkan mempertanyakan apakah hubungan ini benar-benar berharga. Tapi ingat, perjalanan twin flame bukan untuk melemahkan kalian, tapi untuk membuat kalian lebih kuat.
Yang bisa kalian lakukan ya fokus pada pertumbuhan diri, jangan hanya memikirkan apakah twin flame kamu akan kembali atau enggak, twin flame aku muncul atau enggak. Bangun ketahanan emosional dan spiritual. Bisa lakuin meditasi, refleksi, atau cari aktivitas yang membantu kamu lebih kuat secara mental seperti olahraga, yoga, and so on. Banyak deh. Yang jelas percaya juga pada waktu yang tepat. Kalau hubungan ini emang ditakdirkan, maka akan ada jalannya. Lalu ada ask for help. Jangan takut untuk minta bantuan dari yang bisa membantu. Yang jelas Tuhan lah ya. Pesannya kamu gak harus menjalani perjalanan ini sendirian. Tuhan, semesta, apapun kepercayaan kalian atau orang-orang itu di sekitar kalian siap membantu. This channel hopefully helpful too ya. Kalau kamu ngerasa terlalu terbebani oleh hubungan ini, mintalah petunjuk dari energi spiritual. Bisa juga ini tanda kalau kamu perlu berbicara dengan seseorang, bisa teman, mentor, atau psikolog, atau pembimbing spiritual juga bisa, supaya kamu bisa punya perspektif baru yang fresh. Kadang kita tuh stuck karena kita cuman berkutat di pikiran kita sendiri, right teman-teman? Nah, kalau kita bisa lihat sudut pandang orang lain, itu akan lebih baik. Kayak helicopter views gitu loh teman-teman. Yang jelas, perjalanan twin flame seringkali terasa sepi dan membingungkan. Ada banyak saat dimana kita ngerasa gak ada yang bisa ngerti apa yang lagi kita alamin. Ingat, kamu gak sendirian. Ada banyak orang yang juga mengalami perjalanan serupa. Dan semesta selalu punya cara untuk memberi kamu jawaban. Ya, seperti itu. Kesimpulannya dari Angel Oracle, twin flame bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang pertemuan jiwa. Kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Jangan biarkan hubungan ini membuat kamu kehilangan jati diri. Dan yang jelas, semesta selalu siap membantu kalian untuk tetap bertumbuh. Yang jelas kalian harus minta. Fokus ke diri sendiri dulu, percaya pada prosesnya, dan jangan memaksakan hubungan jika memang hubungan ini belum siap untuk dikembangkan. Oke, teman-teman. Kayaknya pembacaannya segitu dulu. Thank you so much for watching. I really hope pembacaan ini ngebantu kalian. If you like, share, and subscribe, I really appreciate it untuk meningkatkan pertumbuhan channel ini. Nah, kalau kalian merasa mungkin memerlukan pembacaan yang lebih dalam, bisa booking private reading dengan aku, bisa hubungin admin, lalu juga link di deskripsi untuk info-info seperti jurnal and ya level up yourself, becoming a better person, best version of yourself. Sampai jumpa di pembacaan berikutnya. Semoga kalian menemukan cinta sejati yang sudah tertulis untukmu. Bye for now everyone. Love you all.